Kisah-kisah pilihan. Kisah pertama. Kisah keberkahan dari penguasa yang adil. Suatu masa sebelum diutusnya Rasulullah, salah seorang Kisra, Raja Persia yang adil bijaksana sedang berburu di hutan belantara. Karena asyiknya mengejar buruan, sang raja terpisah dari pasukannya, padahal saat itu hujan mulai turun. Ia melihat sebuah gubuk sederhana dan minta izin berteduh, yang segera saja diizinkan. Penghuni gubuk itu, seorang wanita tua dan anak gadisnya tidak mengenal sang raja karena saat itu tidak memakai pakaian kebesarannya. Di salah satu sudut gubuk itu ada seekor lembu. Sang gadis memerah susunya dan memperoleh hasil yang melimpah banyak sekali untuk menjamu tamunya tersebut. Sang raja minum dan ia langsung merasakan kesegarannya. Melihat keadaan itu, terbersit dalam hati sang raja untuk menerapkan aturan pemungutan cukai pajak bagi pemilik lembu. Hal itu akan menjadi sumber pemasukan PAD yang sangat lumayan bagi kerajaan. Ketika malam menjelang, sang gadis akan memerah susu lembu seperti biasanya, tetapi ia tidak mendapatkan setetes pun, maka ia berseru, "Wahai ibu, sepertinya raja mempunyai niat jahat terhadap rakyatnya." Ibunya berkata, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Sang gadis berkata, "Karena lembu ini tidak mengeluarkan susunya walau hanya setetes." Sang ibu berkata, "Sabarlah, ini masih malam, nanti menjelang subuh, cobalah lagi untuk memerahnya." Sang raja yang tengah beristirahat di atas tumpukan jerami itu dengan jelas mendengar pembicaraan ibu dan anak tersebut. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Begitu besarkah pengaruhnya dari apa yang aku putuskan?" Ia berkutat dengan pikirannya sendiri, dan akhirnya membatalkan keinginannya untuk menarik pajak cukai bagi pemilik lembu, yang kehidupan mereka umumnya sangat sederhana. Menjelang subuh, sang gadis mencoba memerah susu lembunya, dan ia memperoleh hasil yang melimpah seperti sebelumnya. Maka ia berseru, "Wahai ibu, rupanya niat jahat sang raja telah hilang, lembu ini telah mengeluarkan susunya lagi." Sang ibu mengucap syukur, begitu juga dengan sang raja yang ikut mendengarnya. Ketika hari telah terang, sang raja berpamitan dan mengucap terima kasih, tetapi tetap tidak membuka jati dirinya. Tidak lama berselang, datang serombongan pasukan yang membawa ibu dan anak penghuni gubuk sederhana itu ke kota kerajaan. Mereka diperlakukan dengan hormat dan penuh penghargaan. Ketika mereka dihadapkan kepada sang raja, barulah mereka menyadari kalau tamunya semalam adalah penguasa yang sempat dirasaninya, dibicarakan, digibah. Mereka berdua meminta maaf, tetapi raja yang bijaksana itu berkata, "Tidak mengapa, tetapi bagaimana engkau bisa mengetahui hal itu?" Sang ibu berkata, "Kami telah tinggal puluhan tahun lamanya di tengah hutan itu. Jika raja yang memerintah berlaku adil dan baik, maka bumi kami ini subur, kehidupan kami luas dan lapang, serta ternak kami banyak menghasilkan. Tetapi jika raja yang memerintah berlaku kejam dan buruk, maka bumi kami ini kering, tanah dan ternak-ternak kami tidak menghasilkan apa-apa, sehingga kehidupan kami menjadi sempit." Kisah kedua. Kisah Khalifah Umar Al-Khattab dengan nenek tua. Pada suatu hari Khalifah Umar Al-Khattab baru saja pulang dari silaturahmi ke negeri Syria. Seperti biasa Sayyidina Umar akan berjalan-jalan dan meninjau sekitar kawasan untuk melihat keadaan rakyat jelata untuk mengetahui sendiri akan penderitaan mereka.
Pada kali ini Sayyidina Umar menuju ke sebuah pondok buruk yang didiami oleh seorang nenek tua. Sayyidina Umar pergi ke rumah nenek tersebut dengan menyamar sebagai orang biasa. Sudah menjadi kebiasaan Khalifah Umar menyamar menjadi orang awam karena beliau ingin melihat sendiri akan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya dan ingin mendapat maklumat atau pandangan rakyat terhadapnya. Ketika tiba di rumah nenek tersebut, Khalifah memberi salam dan berkata, "Pernahkah nenek mendengar berita tentang Umar?" Jawab nenek tua itu, "Kabarnya Umar baru saja pulang dari Syria dengan selamat." Kata Khalifah lagi, "Bagaimana pendapat nenek tentang Khalifah kita itu?" Jawab nenek, "Semoga Allah tidak memberi ganjaran baik kepadanya." Umar bertanya lagi, "Mengapa nenek berkata begitu?" Jawab nenek, "Ia sangat jauh dari rakyatnya. Semenjak menjadi khalifah dia belum pernah menjenguk pondok aku ini apalagi lagi memberi uang." Jawab Umar, "Bagaimana mungkin dia dapat mengetahui keadaan nenek sedangkan tempat ini jauh terpencil?" Nenek mengeluh dan berkata, "Subhanallah. Tidak mungkin seorang khalifah tidak mengetahui akan keadaan rakyatnya walau di mana mereka berada." Mendengar kata-kata tadi Khalifah Umar tersentak lalu berkata di dalam hatinya, "Celakalah aku karena semua orang dan nenek ini pun mengetahui perihal diriku." Sayyidina Umar menyesal sambil meneteskan air mata. Sayyidina Umar berkata lagi, "Wahai nenek, berapakah kamu hendak menjual kezaliman Umar terhadap nenek? Saya kasihan kalau Umar mati nanti akan masuk neraka. Itu pun kalau nenek mau menjualnya." Kata nenek, "Jangan engkau bergurau dengan aku yang sudah tua ini." Sambung Umar lagi, "Saya tidak bergurau, saya serius, berapakah nenek akan menjualnya? Saya akan menebus dosanya. Maukah nenek menerima uang sebanyak 25 dinar sebagai harga kezalimannya terhadap nenek?" Sambil menyerahkan uang tersebut kepada nenek. "Terima kasih nak, baik benar budimu," kata nenek sambil mengambil uang tersebut. Sementara itu Sayyidina Ali Abu Talib bersama Abdullah bin Mas'ud terlintas di kawasan itu. Melihat Khalifah Umar berada di situ, mereka pun memberi salam. "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Mendengar ucapan tersebut, tahulah nenek bahwa tamu yang berbicara dengannya tadi adalah Khalifah Umar Al-Khattab. Dengan perasaan takut dan gemetar nenek berkata, "Masya Allah, celakalah aku dan ampunilah nenek di atas kelancangan nenek tadi ya Amirul Mukminin." Nenek telah memaki Khalifah Umar di hadapan Tuan sendiri. Rantapan nenek telah menyadarkan Sayyidina Umar. "Tak mengapa Nek, mudah-mudah Allah memberi restu kepada nenek," kata Sayyidina Umar. Ketika itu juga Khalifah Umar telah membuka bajunya dan menulis keterangan berikut di atas bajunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Umar telah menebus dosanya atas kezalimannya terhadap seorang nenek yang merasa dirinya dizalimi oleh Umar, semenjak menjadi khalifah sehingga ditebusnya dosa itu dengan 25 dinar. Dengan ini jika perempuan itu mendakwa Umar di hari mahsyar, maka Umar sudah bebas dan tidak bersangkut paut lagi. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sayyidina Ali bin Abu Talib dan disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Baju tersebut diserahkan kepada Abdullah bin Mas'ud seraya berkata, "Simpanlah baju ini dan jika aku mati masukkan ke dalam kain kafanku untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Selanjutnya kisah ketiga. Kisah ketika Nabi Khidir menjadi budak. Suatu ketika Nabi Khidir alaihi salam berjalan di pasar dan bertemu dengan seorang budak mukatab. Melihat penampilannya yang saleh,
Walau tidak mengenalnya sebagai Nabi Khidir, budak itu berkata, "Bersedekahlah padaku, semoga Allah memberkahi engkau." Tanpa memperkenalkan diri atau membuka identitas dirinya, Nabi Khidir berkata, "Aku percaya bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, tetapi aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa kuberikan kepadamu." Sang budak berkata, "Aku meminta kepadamu biwajiloh, bersedekahlah kepadaku, karena aku melihat wajahmu sebagai orang yang baik, saleh, karena itu aku mengharap berkah darimu." Beliau berkata, "Aku beriman kepada Allah, tetapi aku tidak memiliki sesuatu yang bisa kuberikan kepadamu, kecuali jika engkau ingin menjual diriku sebagai budak." Budak itu terpana memandang Nabi Khidir seolah tidak percaya, dirinya sendiri sebagai budak, bagaimana mungkin bisa menjual orang merdeka sebagai budak? Kemudian ia berkata, "Apakah hal itu boleh dilakukan?" Beliau berkata, "Engkau telah meminta kepadaku dengan atas nama Allah yang Maha Agung, dan aku tidak bisa mengecewakan engkau demi wajah Tuhanku. Juallah aku, dan pergunakanlah hasilnya untuk memenuhi kebutuhanmu." Budak tersebut adalah budak mukatab, atau disebut juga budak kitabah, yakni yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan jika bisa membayar harganya walau dengan mengangsur. Ia juga tidak dibebani pekerjaan tuannya, dan bebas berusaha untuk memperoleh uang penebusan dirinya. Mendengar penuturan Nabi Khidir tersebut, sang budak sangat gembira. Ia segera membawa beliau ke tempat penjualan budak, dan terjual seharga 400 dirham, cukup untuk membayar pembebasan dirinya. Tinggallah Nabi Khidir bersama tuannya, yang membelinya, tetapi selama beberapa hari lamanya beliau tidak diperintahkan apa-apa. Tampaknya orang yang membeli beliau itu orang yang baik, ia tidak tega membebani beliau dengan pekerjaan karena beliau kelihatan sangat lemah dan berusia sangat tua. Nabi Khidir merasa tidak enak karena orang itu telah membayar mahal tetapi tidak memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya. Suatu ketika tuannya itu akan pergi untuk suatu keperluan, beliau berkata, "Anda telah membeli diriku sebagai budak, maka perintahkanlah pada diriku untuk mengerjakan sesuatu." Orang itu, yang juga tidak mengetahui kalau budak yang dibelinya adalah Nabi Khidir, berkata, "Aku khawatir akan memberatkan dirimu, engkau tampak telah sangat tua dan lemah." Beliau berkata, "Tidak ada sesuatu yang memberatkan diriku." "Baiklah kalau engkau memaksa," kata orang itu, "pindahkanlah batu-batu di halaman ini ke belakang." Di halaman rumah orang itu memang banyak berserak batu-batu yang cukup besar, yang membutuhkan beberapa hari untuk dipindahkan ke belakang rumahnya. Jika dipindahkan dalam 1 hari, membutuhkan setidaknya 6 orang yang cukup kuat dan kekar. Belum setengah hari, orang itu telah kembali ke rumah dan batu-batu itu telah dipindahkan semuanya ke belakang. Orang itu berkata kepada Nabi Khidir, "Baik sekali pekerjaanmu, sungguh engkau mempunyai kekuatan yang tidak kusangka-sangka." Suatu ketika orang itu memanggil Nabi Khidir dan berkata, "Aku akan pergi beberapa hari lamanya, jagalah keluargaku dengan baik." Beliau berkata, "Baiklah, tetapi perintahkanlah pula aku mengerjakan sesuatu." Orang itu berkata, "Aku khawatir akan memberatkan dirimu." Beliau berkata lagi, "Tidak ada sesuatu yang akan memberatkan diriku." Orang itu terdiam sejenak, ia sungguh tidak tega memberi beban pekerjaan kepada orang yang telah tampak sangat tua tersebut, tetapi karena memaksa, ia berkata, "Jika demikian, buatlah batu bata,
aku akan membuat rumah setelah pulang dari perjalanan ini. Tentu saja pekerjaan yang amat mudah bagi Nabi Khidir, bahkan lebih dari itu pun beliau bisa melakukannya, karena beliau memang dikarunia Allah berbagai macam karamah. Beberapa hari berlalu, orang itu pulang kembali tetapi ia tidak menemukan tumpukan batu bata, sebaliknya ia melihat suatu rumah cukup megah, sesuai dengan yang direncanakannya, pada tempat yang disiapkannya. Ia tidak mengerti, padahal ia tidak pernah menceritakan gambaran rumah yang ingin dibangunnya kepada siapapun. Orang itu segera menemui Nabi Khidir di tempatnya, dan berkata, "Aku akan bertanya kepadamu Biwajiloh, siapakah sebenarnya engkau ini?" Nabi Khidir berkata, "Engkau telah bertanya kepadaku dengan kata Biwajiloh, dan kata Biwajiloh itulah yang menjadikan aku sebagai budak. Aku sesungguhnya Khidir yang namanya telah sering engkau dengar." Kemudian Nabi Khidir menceritakan peristiwa yang beliau alami sehingga menjadi budak, dan beliau menutup ceritanya dengan berkata, "Barang siapa yang diminta dengan perkataan Biwajiloh, lalu menolak permintaan orang itu padahal ia mampu memberi, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan jasad tanpa daging, dan nafasnya akan terengah-engah tanpa henti." Perasaan orang itu bercampur baur antara senang, takut, haru, khawatir, dan berbagai perasaan lainnya. Siapakah orang saleh di masa itu yang tidak ingin bertemu dengan Nabi Khidir? Siapapun pasti menginginkannya, dan tanpa menyadarinya ia telah tinggal bersama beliau selama berhari-hari. Ia berkata, "Aku beriman kepada Allah, dan aku telah menyusahkan dirimu, wahai Nabi Allah, andai kata aku tahu tidak perlu terjadi peristiwa seperti ini." Nabi Khidir berkata, "Tidak mengapa, engkau adalah orang yang baik." Orang itu berkata, "Wahai Nabi Allah, silahkanlah engkau mengatur rumah dan keluargaku sesuka engkau, atau bila ingin bebas dari perbudakan ini, aku akan memerdekakan." Nabi Khidir berkata, "Aku ingin engkau memerdekakan aku, agar aku bisa bebas beribadah kepada Allah." Maka orang itu memerdekakan beliau tanpa syarat apapun, dan Nabi Khidir berkata, "Maha terpuji engkau, ya Allah, yang telah mengikat aku dalam perbudakan, kemudian menyelamatkan aku darinya. Ya Allah, semoga engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang berakhlak baik dan membantu saudara-saudara kami lainnya mencapai surga." Kisah keempat. Kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu tanda besar akan tibanya hari kiamat, yakni setelah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salam. Namun Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri telah ada jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan jenis, bangsa atau ras manusia juga yang diturunkan dari salah cucu Nabi Nuh alaihi salam, Sanaf bin Yafits bin Nuh, hanya saja tidak diketahui pasti pada generasi yang keberapa. Yang jelas, bangsa atau ras Ya'juj dan Ma'juj ini mempunyai agresivitas tinggi, yang sifatnya sangat merusak dan mengganggu kehidupan manusia lainnya. Mereka suka menyerang dan merampok bangsa-bangsa di sekitarnya, dan bertindak sangat kejamnya, sehingga menjadi momok dan ancaman bagi masyarakat sekitarnya. Rekaman paling sahih tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj ini terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 92 hingga 98, yang merupakan bagian dari kisah Zulkarnain. Sedang munculnya menjelang kiamat, setelah terbebasnya Ya'juj dan Ma'juj ini dari dinding baja yang dibuat Zulkarnain,
disitir dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Beberapa hadits tentang tanda-tanda kiamat juga menjelaskan tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj ini. Zulkarnain, atau dikenal dengan nama Iskandar Zulkarnain, dalam sejarah terkadang disamakan dengan nama Iskandar dari Makedonia atau The Great Alexander, bukanlah seorang nabi atau rasul, tetapi seseorang yang memiliki keutamaan dan prestasi luar biasa sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran. Sebagian riwayat menyebutkan ia hidup pada masa Nabi Isa alaihi salam, tetapi ada juga yang menyebutkan sebelumnya, yakni sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Ada juga pendapat yang menyebutkan ia hidup sekitar 1500 sebelum Hijriah, atau 900 sebelum Masehi, wallahu a'lam. Allah memberikan kepada Zulkarnain keimanan, kecerdasan, kekuatan dan kekuasaan, serta pasukan yang sangat kuat. Ia bisa menaklukkan dan menyatukan wilayah barat Afrika, hingga wilayah di timur India, menghapuskan segala macam kezaliman dan menebarkan keimanan serta kedamaian di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian Zulkarnain melanjutkan misinya ke arah utara hingga tiba di suatu negeri yang bergunung-gunung. Ada yang menyebutkan itu di wilayah Turki, atau wilayah Azerbaijan atau Armenia sekarang ini. Zulkarnain kesulitan melakukan komunikasi dengan penduduk di daerah itu karena mempunyai bahasa yang berbeda, tetapi akhirnya ia memahami kalau masyarakat di sana sering mengalami gangguan dan ancaman dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang berdiam di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Sejak awal melakukan muhibah ke segala penjuru bumi, Zulkarnain mempunyai misi untuk menyebarkan kebaikan dan keamanan semata-mata karena mengharap keridhaan Allah, tidak karena ambisi kekuasaan, kekayaan dan nama besar. Karena itu ia berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Zulkarnain mulai menggerakkan pasukannya untuk membuat proyek dinding atau bendungan yang akan menutup akses Ya'juj dan Ma'juj keluar dari wilayahnya, dengan bantuan penduduk setempat. Ia meminta mereka untuk mengumpulkan potongan-potongan besi dan tembaga sebagai bahan pembuatannya. Sebagian ulama menyebutkan, dinding atau bendungan itu terdiri atas 2 lapisan besi setinggi 2 gunung yang mengapitnya, di tengah-tengahnya dituangkan tembaga yang telah dicairkan dengan panas sangat tinggi. Entah teknologi atau arsitektur apa yang digunakan Zulkarnain dalam merealisasikan bendungan baja tersebut, sehingga begitu kokohnya hingga dekat datangnya hari kiamat kelak. Tetapi yang jelas, hal itu tidak terlepas dari bimbingan ilham wahyu Allah kepadanya. Sikap tawadu Zulkarnain tampak sekali ketika dinding atau bendungan itu telah selesai dikerjakan. Ia berkata, "Ini, dinding, adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Sebagian riwayat menyebutkan, tempat tinggal Ya'juj dan Ma'juj itu adalah jurang yang begitu dalam, terkurung oleh 2 gunung yang mendindinginya begitu tinggi, hampir tidak bisa didaki karena begitu licinnya. Di balik gunung-gunung itu hanya batu-batuan yang sangat curam dan terjal, serta lautan luas yang begitu ganas gelombangnya.
Setelah jalan keluarnya tertutup dengan dinding yang dibuat oleh Zulkarnain itu, praktis Ya'juj dan Ma'juj terisolasi dari dunia luar, bahkan sinar matahari tidak bisa menembus tempat tinggalnya. Namun demikian, dengan kehendak Allah, mereka tetap bertahan hidup hingga menjelang kiamat kelak, bahkan berkembang biak dengan sangat cepatnya sehingga jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kalau setiap harinya Ya'juj dan Ma'juj itu melakukan penggalian untuk menembus gunung atau dinding baja tersebut. Setelah seharian penuh melakukan penggalian begitu dalam dan jauhnya, bahkan hampir saja mereka bisa melihat sinar matahari, salah satu pemimpinnya akan berkata, "Berhenti, kembalilah kamu sekalian, kita lanjutkan besok pagi untuk menggalinya." Malam harinya Allah mengembalikan lagi dinding gunung atau bendungan itu seperti semula, sehingga pagi harinya mereka harus menggali lagi dari awal. Ketika mereka telah hampir menembus dan nyaris melihat sinar matahari, lagi-lagi pemimpinnya menghentikan untuk melanjutkan penggalian keesokan harinya. Pada malam harinya Allah mengembalikan galian mereka seperti semula. Begitulah berulang-ulang hingga hari kiamat menjelang, dan memang seperti itulah yang dikehendaki Allah. Ya'juj dan Ma'juj akan muncul ketika kiamat benar-benar telah sangat dekat. Sebagian ulama berpendapat, ketika kemunculannya menjelang hari kiamat kelak, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan umumnya manusia sekarang, walau sebenarnya berasal dari ras manusia juga. Mereka terdiri dari 3 bentuk dengan ukuran yang berbeda. Pertama mirip dengan lebah atau pohon besar Al-Arzi, dengan ukuran yang sangat besar, yakni 120 hasta atau sekitar 60 meter. Kedua ukurannya lebih kecil dan berbentuk persegi panjang dengan daun telinga yang sangat lebar. Ketika tidur, satu telinga dipakai untuk alas dan telinga satunya untuk selimut. Ketiga sangat kecil, tak lebih dari sejengkal saja. Tetapi mereka itu semuanya bercakar, atau kukunya sangat panjang, dan suaranya seperti auman singa atau gonggongan anjing. Tentu sulit dijelaskan secara ilmiah bagaimana bisa seperti itu, tetapi kalau mengutip teori evolusi Darwin, terlepas bahwa kita tidak boleh mempercayai pendapatnya bahwa manusia berasal dari jenis primata atau kera, bisa saja Ya'juj dan Ma'juj mengalami evolusi dan menjalani proses adaptasi sehingga menjadi 3 bentuk dan ukuran yang berbeda seperti itu. Untuk diketahui, Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah setinggi 60 hasta atau sekitar 27 meter. Tentunya Nabi Nuh AS tidak jauh berbeda dengan beliau. Tetapi apapun bentuk dan ukurannya, benar atau tidak seperti itu hanyalah Allah saja yang lebih mengetahui. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk menjadi tanda besar datangnya kiamat. Dan mereka semua itu hanya akan menjadi penghuni neraka jahanam karena tidak ada satupun yang beriman. Dalam sebuah hadis cukup panjang tentang tanda-tanda kiamat, dari sahabat Nawas bin Siman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa setelah membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum muslimin dari fitnahnya, Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, "Sesungguhnya aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak akan terkalahkan oleh siapapun juga." Maksudnya adalah Ya'juj dan Ma'juj, karena itu selamatkanlah mereka, yakni kaum muslimin yang saleh-saleh ke Bukit Tursina. Maka Nabi Isa membawa kaum muslimin menuju Bukit Tursina, dan tak lama setelah itu, atas kehendak Allah,
dinding baja yang dibuat Zulkarnain berhasil ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj, yang dengan cepatnya bergerak, membanjiri bumi di sekitarnya, seperti digambarkan dalam Qiyas Al-Anbiya ayat 96, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Walau dalam bentuk yang tidak lazim seperti manusia, tetapi Ya'juj dan Ma'juj itu juga bersenjata semacam panah. Mereka merusak, menyerang dan menghancurkan apapun yang mereka temui. Manusia dan binatang-binatang yang telah terbunuh, kecil ataupun besar, langsung dimakannya mentah-mentah. Bahkan jika ada sesamanya dari Ya'juj dan Ma'juj yang mati, mereka memakannya juga, dan tidak ada dari mereka yang mati kecuali telah menurunkan berkembang biak paling tidak 1.000 orang. Ketika melalui Danau Tabariyah yang begitu luas dan penuh airnya, mereka meminumnya hingga habis dalam sekejap. Bahkan bagian belakang dari pasukan Ya'juj dan Ma'juj ini mendapatinya dalam keadaan kering, dan berkata, tentunya di sini ada air sebelumnya. Hampir seluruh penjuru bumi telah diserang dan dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj, kecuali 4 tempat, Makkah, Madinah, Baitul Maqdis dan Bukit Tursina. Sama seperti ketika Dajjal menjelajah bumi, 4 tempat itu dijaga ketat oleh para malaikat sehingga mereka tidak mampu memasukinya. Di tempat lainnya, hampir tidak ada manusia yang bertahan hidup, atau kalaupun ada, mereka merasakan kesengsaraan yang luar biasa. Tidak ada sungai, danau atau sumber air lainnya kecuali telah mengering dihabiskan airnya. Begitu juga hampir tidak ada pepohonan dan tanam-tanaman, atau sumber makanan lainnya kecuali telah dirusak, dihancurkan atau dihabiskan oleh mereka ini. Bahkan orang-orang yang bertahan hidup di 4 tempat tersebut, termasuk Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya juga mengalami penderitaan yang tidak terperikan karena terbatasnya makanan. 1 kepala sapi saat itu bisa lebih berharga daripada 100 dinar. 1 dinar adalah uang emas berkadar 22 karat dengan berat hampir 4 gram. Dalam puncak penderitaan itu, Nabi Isa berdoa kepada Allah agar Ya'juj dan Ma'juj dilenyapkan, dan Allah mengabulkannya. Tiba-tiba mereka dihinggapi penyakit, semacam ulat yang menggerogoti leher dan mereka jatuh bergelimpangan di tempatnya masing-masing. Riwayat lainnya menyebutkan, mereka dihantam oleh angin puyuh yang pernah menghancurkan kaum Ad, dan hanya dalam waktu 1 jam tidak satupun dari mereka yang masih hidup. Nabi Isa dan kaum muslimin lainnya langsung sujud syukur. Tetapi permasalahan belum selesai sampai di situ. Begitu turun dari Bukit Tursina, mereka sangat terganggu dengan adanya bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mungkin mereka kuburkan secara normal karena begitu banyaknya. Lagi-lagi Nabi Isa berdoa, dan Allah mengirimkan ribuan burung sebesar unta, yang berwarna hitam dan berparuh besar. Dengan paruhnya, mereka membawa bangkai-bangkai itu ke tempat yang tidak dihuni manusia. Dalam riwayat lainnya, bangkai-bangkai itu dibuang ke laut untuk makanan ikan-ikan dan penghuni laut lainnya. Walau bangkainya telah lenyap, tetapi kotoran Ya'juj dan Ma'juj itu masih berserakan di seantero bumi, begitu juga dengan baunya yang menusuk hidung. Maka Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah, dan Allah menurunkan hujan yang begitu derasnya, membersihkan dan menyucikan bumi seperti sedia kala. Tetapi baunya tidak bisa lenyap begitu saja, diperlukan waktu 7 tahun sampai bau Ya'juj dan Ma'juj itu benar-benar hilang, terkadang dibantu dengan menyalakan api untuk mengurangi baunya.
Tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, ada juga sekelompok ulama yang menganggap bahwa nama itu hanyalah istilah untuk suatu bangsa yang suka menyerang, mengganggu atau membantai bangsa lainnya. Seperti misalnya pasukan Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu, yang pernah menghancurkan hampir separuh Asia, termasuk Imperium Islam saat itu, berikut simbol-simbol dan buku-buku ilmu pengetahuan. Tetapi mayoritas ulama menolak pendapat ini, karena jelas-jelas Al-Quran dan beberapa hadits sahih menjelaskan keberadaannya. Wallahu a'lam. Kisah kelima. Kisah upaya terakhir Saitan menyesatkan manusia. Sudah menjadi kehendak Allah sejak zaman azali bahwa iblis dan bala tentaranya para Saitan menjadi musuh manusia. Musuh dalam arti hakiki, yang akan menyengsarakan manusia dalam kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat yang kekal abadi. Tetapi dalam kehidupan dunia yang sementara ini, jika kita tidak waspada dan hati-hati, bisa jadi Saitan menjadi teman dan sahabat-sahabat kita yang sangat membantu, mendukung dan memudahkan kehidupan kita sehari-harinya. Baik Saitan dari kalangan jin ataupun manusia, baik dengan jalan yang nyata ataupun yang gaib. Tidak tanggung-tanggung, upaya Saitan untuk menyesatkan ini dilakukan hingga titik terakhir kehidupan manusia, yakni ketika sakaratul maut. Ketika manusia sedang menghadapi sakaratul maut, salah satu kesulitan atau kesakitan yang dihadapi adalah rasa haus yang tidak tertahankan sehingga seolah-olah membakar hati, tidak hanya rasa haus secara fisik, tetapi bisa juga yang bersifat gaib. Mungkin orang-orang yang menjaga di sekitarnya telah memberinya minuman, tetapi rasa haus tidak serta-merta hilang. Dalam keadaan seperti inilah biasanya Saitan datang membawa minuman yang tampak sangat menggoda dan menyegarkan, khususnya terhadap kaum muslimin, terlebih kaum mukminin yang keimanannya sangat kuat. Sungguh mereka, para Saitan itu sangat tidak rela jika seseorang itu meninggal dengan memperoleh keridaan Allah. Pada puncak kehausan yang seolah tidak tertahankan itu, Saitan akan datang dengan satu gelas minuman yang sangat segar, dan ia berdiri di sisi kepala seorang mukmin. Sang mukmin yang tidak menyadari kalau ia adalah Saitan, akan berkata, "Berilah aku air itu." Saitan berkata, "Baiklah, tetapi katakan terlebih dahulu bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan, maka aku akan memberikan air ini kepadamu." Dalam riwayat lain disebutkan, Saitan akan berkata, "Tinggalkanlah agamamu ini, dan katakan bahwa Tuhan itu ada dua, maka engkau akan selamat dari kepedihan sakaratul maut ini." Jika ia mempunyai keimanan yang cukup kokoh, ia akan menyadari kalau sosok pembawa air itu adalah Saitan, maka ia akan berpaling. Tetapi Saitan tidak berhenti dan putus asa, ia akan berdiri di arah kakinya dengan penampilan yang lain, masih dengan membawa minuman yang amat segar menggoda. Sang mukmin yang masih dilanda kehausan akan berkata kepadanya, "Berilah aku minuman itu." Saitan dalam penampilan lain itu berkata, "Baiklah, tetapi katakanlah bahwa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang pendusta, maka aku akan memberikan air ini kepadamu." Setelah mendengar jawaban seperti itu, sang mukmin akan menyadari kalau Saitan tidak akan berhenti menggodanya hingga terlepas imannya. Maka ia akan bersabar dalam kehausan yang seakan membakar hati itu dan tidak akan meminta lagi. Ia akan menyibukkan diri dengan mengingat Allah, memohon pertolongan dan keselamatan dari sisinya. Suatu kisah tentang seorang guru dan ulama yang sangat zuhud bernama Abu Zakaria,
ketika sedang sakaratul beberapa orang sahabat dan muridnya menunggui beliau. Ketika Abu Zakaria tampak dalam kepayahan, seorang sahabatnya mengajarkan kalimat thayyibah, katakanlah, la ilaha illallah. Tetapi di luar dugaan, Abu Zakaria memalingkan wajahnya. Sahabat di sisi lainnya juga berkata, katakanlah la ilaha illallah. Lagi-lagi Abu Zakaria memalingkan wajah, bahkan ketika untuk ketiga kalinya mereka memintanya membaca kalimat thayyibah, Abu Zakaria berkata, aku tidak akan mengucapkan kalimat itu. Setelah itu ia jatuh pingsan. Para sahabat dan murid-muridnya menangis sedih melihat keadaan itu, sungguh mereka tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Tetapi 1 jam kemudian Abu Zakaria siuman dalam keadaan yang lebih segar. Ia berkata kepada sahabatnya, apakah tadi kalian mengucapkan sesuatu kepadaku? Benar, 3 kali kami meminta engkau membaca syahadat, tetapi 2 kali engkau berpaling dan ketiga kalinya engkau berkata, aku tidak akan mengucapkannya. Karena itulah kami jadi bersedih. Abu Zakaria berkata, sikap dan perkataanku itu bukanlah kutujukan kepada kalian. Kemudian Abu Zakaria menceritakan kalau iblis telah mendatanginya dengan membawa semangkuk air yang tampak sangat segar, sementara ia merasa sangat hausnya. Iblis berdiri di sisi kanannya sambil menggerakkan mangkuknya sehingga kesegaran air itu makin menggoda, dan berkata, tidakkah engkau membutuhkan air? Ia tidak menjawab, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa haus, dan tertariknya dengan kesegaran air itu. Maka iblis berkata lagi, katakanlah bahwa Isa adalah anak Allah. Abu Zakaria berpaling dari iblis, yang saat itu bersamaan dengan sahabatnya yang meminta ia mengucap kalimat thayyibah untuk pertama kalinya. Tetapi iblis masih menghampiri dari arah yang lain, dan berdiri di dekat kakinya sambil mengatakan seperti sebelumnya. Maka ia berpaling lagi, yang bersamaan dengan sahabatnya yang memintanya membaca kalimat thayyibah untuk kedua kalinya. Belum putus asa juga, iblis menghampiri lebih dekat dengan bujuk rayunya yang memikat, mengiming-iminginya dengan minuman yang begitu segarnya, sambil berkata, katakanlah bahwa Allah itu tidak ada. Maka dengan tegas Abu Zakaria berkata, aku tidak akan mengatakannya. Saat yang bersamaan, sahabatnya sedang meminta dia mengucapkan kalimat thayyibah itu untuk yang ketiga kalinya. Abu Zakaria mengakhiri penjelasannya, seketika itu mangkok yang dibawa iblis jatuh dan pecah berantakan, kemudian ia lari terbirit-birit. Tetapi rasa haus itu begitu menggigit dan tidak tertahankan sehingga aku jatuh pingsan. Jadi, sikap dan perkataanku itu bukan untuk kalian, tetapi untuk menolak iblis. Dan sekarang kalian saksikan semua, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu tubuh Abu Zakaria melemah, dan ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kisah ke-6. Kisah kesibukan malaikat pada bulan Ramadan. Surga selalu dihias dan diberi harum-haruman dari tahun ke tahun karena masuknya bulan Ramadan. Pada malam pertama Ramadan itu, muncullah angin dari bawah arsy yang disebut Al-Mutsirah. Karena hembusan Al-Mutsirah ini, daun-daunan dari pepohonan di surga bergoyang dan daun-daun pintunya bergerak, sehingga menimbulkan suatu rangkaian suara yang begitu indahnya. Tidak ada seorang atau makhluk apapun yang pernah mendengar suara seindah suara itu, sehingga hal itu menarik perhatian para bidadari yang bermata jeli. Mereka berdiri di tempat tinggi dan berkata,
apakah ada orang-orang yang melamar kepada Allah, kemudian Allah akan mengawinkannya dengan kami? Tidak ada jawaban dan penjelasan apapun, maka para bidadari itu bertanya kepada malaikat penjaga surga, "Wahai malaikat Ridwan, malam apakah ini?" Malaikat Ridwan berkata, "Wahai para bidadari yang cantik jelita, malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan." Para bidadari itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada kami suami-suami dari hamba-Mu pada bulan ini." Maka tidak ada seorang pun yang berpuasa di bulan Ramadan, dan diterima puasanya kecuali Allah akan mengawinkannya dengan para bidadari itu, kelak di dalam kemah-kemah di surga. Kemudian terdengar seruan firman Allah, "Wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga untuk umat Muhammad yang berpuasa pada bulan ini. Wahai Malik, malaikat penjaga neraka, tutuplah pintu-pintu neraka untuk mereka yang berpuasa bulan ini. Wahai Jibril, turunlah ke bumi, kemudian ikatlah setan-setan yang jahat dengan rantai-rantai dan singkirkan mereka ke dasar lautan yang dalam, sehingga mereka tidak bisa merusak mengganggu puasa dari umat kekasihku, Muhammad." Para malaikat itu dengan segera melaksanakan perintah Allah tersebut. Itulah sebabnya di dalam bulan Ramadan itu kebanyakan umat Islam sangat mudah untuk berbuat amal kebaikan. Suatu hal yang sangat sulit untuk diamalkan pada bulan-bulan lainnya. Gangguan setan dari kalangan jin dan hawa panas neraka untuk sementara ditiadakan. Hawa sejuk surga yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah melimpah ruah membangkitkan semangat untuk terus beribadah kepadanya. Musuh yang harus dihadapi tinggal gangguan setan dalam bentuk manusia dan hawa nafsu, yang mereka itu juga telah dilemahkan dengan adanya kewajiban puasa. Pada riwayat lain disebutkan, pada malam pertama bulan Ramadan itu Allah berfirman, "Barang siapa yang mencintaiku maka aku akan mencintainya, barang siapa yang mencariku maka aku akan mencarinya, dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku akan mengampuninya berkat kehormatan bulan Ramadan ini, dan puasa yang dijalankannya." Kemudian Allah memerintahkan malaikat kiramal katibin, malaikat-malaikat pencatat amalan manusia, untuk mencatat amal kebaikan dari 3 kelompok orang-orang tersebut dan menggandakannya, serta memerintahkan untuk membiarkan tidak mencatat amal keburukannya, bahkan Allah juga menghapus dosa-dosa mereka yang terdahulu. Pada setiap malam dari bulan Ramadan itu, Allah akan berseru 3 kali, "Barang siapa yang memohon, maka aku akan memenuhi permohonannya. Barang siapa yang kembali kepadaku ta'ibin, taubat, maka aku akan menerimanya kembali, menerima taubatnya. Barang siapa yang memohon ampunan, makfirah, atas dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya." Pada malam yang ditetapkan Allah sebagai Lailatul Qadar, Allah memerintahkan Jibril dan rombongan besar malaikat untuk turun ke bumi. Jibril turun dengan membawa panji hijau yang kemudian diletakkan di punggung Ka'bah. Ia mempunyai 600 sayap, 2 di antaranya tidak pernah dipergunakan kecuali pada Lailatul Qadar, yang bentangan 2 sayapnya itu meliputi timur dan barat. Kemudian Jibril memerintahkan para malaikat yang mengikutinya untuk mendatangi umat Nabi Muhammad SAW. Mereka mengucapkan salam pada setiap orang yang sedang beribadah dengan duduk, berdiri dan berbaring, yang sedang salat dan berzikir, dan berbagai macam ibadah lainnya pada malam itu. Mereka menjabat tangan dan mengaminkan doa umat Nabi Muhammad SAW hingga terbit fajar. Ketika fajar telah muncul di ufuk timur, Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kembali, kembali."
Para malaikat itu tampaknya enggan untuk beranjak dari kaum muslimin yang sedang beribadah kepada Allah. Ada kekaguman dan keasyikan berada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di antara berbagai kelemahan dan keterbatasannya, berbagai dosa dan kelalaiannya, mereka tetap beribadah mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mendengar seruan Jibril untuk kembali, mereka berkata, "Wahai Jibril, apa yang diperbuat Allah untuk memenuhi permintaan kebutuhan orang-orang yang mukmin dari umat Nabi Muhammad ini?" Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah melihat kepada mereka dengan pandangan penuh kasih sayang, memaafkan dan mengampuni mereka, kecuali 4 macam manusia." Mereka berkata, "Siapakah 4 macam orang itu?" Jibril berkata, "Orang-orang yang suka minum minuman keras khamar, alkohol, narkoba dan sejenisnya, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi, dan kaum musyahin." Para malaikat itu cukup puas dengan penjelasan Jibril dan mereka kembali naik ke langit, ke tempat dan cara ibadahnya masing-masing seperti semula. Ketika Nabi menceritakan hal ini kepada para sahabat, salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah kaum musyahin itu?" Nabi bersabda, "Orang yang suka memutuskan persaudaraan, yaitu orang yang tidak mau berbicara karena perasaan marah, dendam dan sejenisnya kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Malam berakhirnya bulan Ramadan, yakni saat buka puasa terakhir dan memasuki malam Idul Fitri, Allah menamakannya dengan malam hadiah Lailatul Yaizah. Ketika fajar menyingsing, Allah memerintahkan para malaikat untuk turun dan menyebar ke seluruh penjuru negeri-negeri yang di dalamnya ada orang-orang yang berpuasa. Mereka berdiri di jalan-jalan dan berseru, dengan seruan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia, "Wahai umat Muhammad, keluarlah kamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang memberikan rahmat begitu banyak dan mengampuni dosa yang besar." Ketika kaum muslimin keluar menuju tempat-tempat salat Idul Fitri dilaksanakan, Allah berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikatku, apakah balasan bagi pekerja jika ia telah menyelesaikan pekerjaannya?" Mereka berkata, "Ya Allah, balasannya adalah dibayarkan upah-upahnya." Allah berfirman, "Wahai para malaikat, Aku persaksikan kepada kalian semua, bahwa balasan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, dan salat-salat malam mereka adalah keridaan dan ampunanku." Kisah ke-7. Karena meringan-ringankan salat. Ada seorang saleh yang menguburkan jenazah saudara perempuannya. Setelah pulang kembali, ia menyadari kalau dompet uangnya telah hilang. Mungkin jatuh ketika ia memakamkan saudaranya itu. Karena itu ia segera kembali ke pemakaman dan menggali kembali. Tetapi belum sempat ia menemukan dompetnya kembali, ia melihat nyala api di kubur saudaranya tersebut. Ia ketakutan dan segera menutupnya kembali. Ia menangis melihat keadaan kubur saudaranya itu. Saudaranya itu memang tidak tinggal bersamanya, tetapi bersama ibunya. Segera ia menuju rumah ibunya, dan masih dengan menangis ia berkata, "Wahai ibu, beritahukan kepadaku, bagaimana amalan saudaraku itu." Sang ibu berkata, "Ada apa gerangan sehingga engkau bertanya seperti itu?" "Wahai ibu, aku melihat kuburnya menyala api," kata sang anak, kemudian ia menceritakan secara lengkap pengalamannya. Sang ibu ikut menangis mendengar cerita tersebut, dan berkata,
saudaramu itu biasa meringan-ringankan, menggampangkan sembahyang dan mengakhirkannya, hingga waktunya hampir habis. Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak mengapa salat menjelang akhir waktu, asal belum masuk kepada waktu salat selanjutnya, dan tidak ada maksud untuk menyepelekan salat tersebut, benar-benar karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hanya saja ia akan kehilangan keutamaan salat pada awal waktunya. Rasulullah bersabda, amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah salat pada awal waktunya. Beliau juga bersabda, kelebihan salat pada awal waktunya dibanding pada akhir waktunya adalah seperti keutamaan akhirat atas dunia. Pada riwayat lainnya, Rasulullah bersabda, barang siapa salat pada awal waktunya, maka naiklah salatnya itu ke langit dengan diliputi cahaya hingga sampai di arsy. Lalu ia, salat itu, membacakan istighfar untuk orang yang melakukan salat itu hingga hari kiamat, sambil berkata, semoga Allah memeliharamu, sebagaimana engkau memelihara aku. Jika seseorang itu salat tidak pada waktunya, gairi waktiha, menunda-nunda hingga masuk pada waktu salat selanjutnya, maka salat itu akan naik ke langit diliputi kegelapan. Dan bila sampai ke langit, ia dilipat bagaikan baju yang rusak, lalu dilemparkan ke wajah orang yang melakukannya itu. Dalam hadits yang lain, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghimpun antara dua waktu salat tanpa uzur atau karena meringan-ringankan, menggampangkan, menyepelekan, maka ia telah memasuki pintu dosa besar. Kisah ke-8. Malaikat Israel terhalang mencabut nyawa. Suatu ketika malaikat Israel, malaikat yang bertugas mencabut nyawa mendatangi seorang hamba mukmin karena telah tiba saat ajalnya. Hamba mukmin tersebut sangat baik keimanannya, dan memiliki amalan istiqomah hampir di setiap anggota tubuhnya. Malaikat Israel bermaksud mencabut ruhnya tersebut dari mulut seperti biasanya. Tiba-tiba dari mulut itu keluar perkataan, wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk berzikir kepada Allah. Walaupun malaikat Israel biasanya bersifat pemaksa dan tidak bisa dihalangi ketika menjalankan tugasnya, tetapi dalam kasus hamba mukmin yang satu ini, sepertinya ia tidak berkutik dan tidak berdaya. Karena itu ia kembali menghadap Allah melaporkan kegagalannya menjalankan tugas mencabut nyawa, sambil menjelaskan penyebabnya, yang tentunya Allah lebih tahu sebelumnya. Allah SWT hanya berfirman, cabutlah nyawanya dari arah yang lain. Malaikat Israel mendatangi lagi hamba mukmin tersebut, dan mencoba mencabut nyawanya lewat tangannya. Tetapi seperti sebelumnya, dari tangannya tersebut keluar ucapan, wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk bersedekah, menyantuni anak yatim, berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Seperti sebelumnya, Israel tidak berdaya menghadapi hujah tersebut dan melaporkannya ke hadirat Allah, dan lagi-lagi Allah hanya berfirman, cabutlah nyawanya dari arah yang lain. Beberapa kali malaikat Israel mendatangi anggota badan lainnya dari hamba mukmin tersebut, untuk menjadi jalan mencabut nyawanya tetapi ia mengalami kegagalan. Dan ia pulang balik beberapa kali ke hadirat Allah untuk melaporkannya dan hanya mendapat perintah yang sama. Ketika mencoba mencabut nyawanya lewat kakinya, sang kaki berkata, wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk berjalan ke masjid untuk salat jamaah,
mendatangi majelis-majelis ilmu dan pengajaran, berdebu di jalan Allah, berjihad, dan berbagai macam kebaikan lainnya. Ketika mencoba mencabut nyawanya lewat telinganya, sang telinga berkata, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk mendengarkan Al-Quran dan pengajaran-pengajaran agama taklim, begitu juga ia banyak berzikir dengan aku." Ketika mencoba mencabut nyawanya lewat matanya, sang mata berkata, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk membaca Al-Quran dan berbagai macam kitab-kitab tentang keislaman. Begitu juga ia telah banyak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan diriku sehingga makin memantapkan keimanannya." Begitulah, setelah berbagai macam jalan dicoba dan malaikat Israel mengalami kegagalan karena hujah anggota tubuhnya tersebut dengan amalan istiqomah yang dilakukan sang hamba, ia melapor kepada Allah, "Wahai Tuhanku, aku telah dikalahkan, dilumpuhkan dengan hujah alasan-alasan dari anggota tubuh hamba-Mu yang beriman itu, lalu bagaimana aku harus mencabut nyawanya?" Kali ini Allah berfirman, "Tulislah namaku di atas telapak tanganmu dan tunjukkan tulisan itu kepada hamba-Ku itu." Malaikat Israel melaksanakan perintah Allah itu dan turun menemui hamba mukmin tersebut. Ia menunjukkan telapak tangannya yang di sana telah tertulis asma Allah di depan matanya. Segera saja tampak senyum mengembang dan mata berbinar penuh kerinduan. Kemudian ruh hamba mukmin tersebut keluar dengan sendirinya lewat mulutnya, menuju rengkuhan malaikat Israel, yang memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Seolah-olah ruh itu mendengar panggilan Allah, "Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." Kisah ke-9. Membeli surga dengan memaafkan. Suatu ketika para sahabat sedang berkumpul di sekitar Rasulullah, mereka melihat suatu pemandangan yang aneh. Tiba-tiba saja mereka melihat Nabi tampak bersedih dan mata beliau berkaca-kaca seolah akan menangis. Tetapi tidak berapa lama kemudian, tampak wajah beliau berbinar-binar gembira, bahkan beliau tertawa sehingga kelihatan dua gigi seri beliau. Para sahabat penasaran, tetapi mereka malu untuk bertanya, sampai akhirnya Umar yang memang cukup kritis, berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tampak menangis, kemudian tertawa?" Rasulullah tersenyum melihat wajah-wajah para sahabat yang tampak keheranan sekaligus penasaran. Kemudian beliau berkata, "Sungguh ditampakkan kepadaku suatu pemandangan di saat ditegakkan pengadilan Allah, yakni Yaumul Hisab, hari perhitungan." Kemudian beliau menceritakan bahwa ada dua orang dari umat beliau yang menghadap Allah. Salah satunya mengadukan temannya, ia berkata, "Wahai Allah, ambilkanlah untukku kezaliman yang dilakukan saudaraku ini padaku." Maka Allah berfirman kepada orang yang menzalimi tersebut, "Berikanlah kepada saudaramu kezalimanmu itu, yakni kebaikannya, untuk menebus kezaliman yang telah dilakukannya saat di dunia kepada saudaranya itu." Wahai Rabi, bagaimana aku bisa melakukannya sedangkan aku tidak lagi memiliki kebaikan sedikit pun? Kata lelaki yang zalim itu. Allah berfirman kepada lelaki yang menuntut tersebut, "Bagaimana engkau meminta darinya, sedangkan ia tidak memiliki lagi kebaikan sedikit pun? Diambilkan dari keburukan-keburukanku, ya Allah, dan pikulkanlah kepada dirinya." Memang seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah,
dosa atau kezaliman yang berhubungan dengan manusia termasuk hutang tidak cukup hanya dengan bertobat kepada Allah. Harus diselesaikan, dihalalkan, dengan mereka ketika masih hidup di dunia. Jika tidak, kejadiannya akan seperti yang diceritakan Rasulullah tersebut di atas. Ketika melihat pemandangan itulah Rasulullah merasa bersedih dan hampir menangis melihat keadaan umatnya yang memilukan tersebut. Reaksi beliau yang seperti itu dilihat oleh para sahabat tanpa tahu penyebabnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Itu adalah hari yang agung, di mana pada hari itu setiap orang membutuhkan adanya orang lain yang dapat memikul kesalahan-kesalahannya." Tak lama kemudian Rasulullah meneruskan cerita beliau, bahwa dalam keadaan seperti itu, Allah berfirman kepada lelaki yang mengajukan tuntutan, "Angkatlah kepalamu, dan lihatlah." Lelaki tersebut mengangkat kepalanya dan ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Kalau sekarang ini bisa digambarkan seperti melihat tayangan televisi raksasa, yang membuatnya terpana kagum. Ia berkata, "Ya Rabi, saya melihat kota-kota yang bangunannya bertatahkan perak dan emas. Untuk nabi yang manakah ini? Untuk orang setia yang manakah ini? Untuk orang syahid yang manakah ini?" Allah berfirman, "Itu semua untuk orang yang mampu membayar harganya." "Siapakah yang mampu membayarnya, ya Allah?" tanya lelaki itu. "Engkau mampu membayarnya." "Dengan apa saya harus membayarnya, ya Allah?" "Dengan memberi maaf kepada saudaramu." Segera saja lelaki penuntut tersebut berkata, "Ya Allah, saya telah memaafkan dirinya." Dalam riwayat lain disebutkan, setelah lelaki itu memaafkan temannya, Allah berfirman kepadanya, "Gandenglah tangan saudaramu itu, dan ajaklah ia masuk ke surga yang telah menjadi milikmu tersebut." Ketika melihat pemandangan tersebut, Rasulullah menjadi gembira dan beliau tertawa sehingga terlihat dua gigi seri beliau, reaksi yang dilihat oleh para sahabat tanpa mereka mengetahui penyebabnya. Selesai menceritakan semua itu, Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara kalian. Sesungguhnya Allah menghubungkan antara orang-orang mukmin."